Ya, rekaman CCTV yang menayangkan tindak penganiayaan terhadap seorang selebgram oleh suaminya begitu menyayat hati siapapun yang melihatnya. Korban pun mengaku mempertahankan rumah tangganya demi sang anak. Selengkapnya dalam diskusi. Miris deh, udah berapa kali ya kita diskusi membahas tema soal kekerasan kepada perempuan. Sedihnya kali ini pun saya masih harus membahas tema yang sama. Ada seorang selebgram yang mengupload video saat dirinya sedang menjadi korban KDRT oleh suaminya setelah ia bungkam selama bertahun-tahun. Lalu benarkah kalau selama ini di media sosial dia sudah berulang kali mengisyaratkan kalau kondisinya sedang tidak baik-baik saja? Kita diskusi. Tangisan dibalas teriakan, belum lagi jambakan sampai pukulan bertubi-tubi yang dihantamkan. Bahkan pelaku nggak sedikit pun menghiraukan keberadaan sang bayi yang usianya bahkan belum genap 1 bulan. Kekerasan sadis dalam rumah tangga itu terekam CCTV dan diunggah oleh korban dalam akun media sosial pribadinya. Lalu bagaimana dengan pelaku? Ini kronologinya sampai ia ditetapkan sebagai tersangka dan berbaju tahanan. Ya ikutin aja, kami nggak perlu bohong ya. Iya. Ya, setelah video viral itu menuai kecaman netizen sejagat maya, pelaku yang gak lain adalah suami korban pergi meninggalkan rumah. Ia kemudian dijemput polisi di salah satu hotel di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Tidak ada perlawanan. Hingga Selasa malam, penyelidikan masih dilakukan di Polres Bogor. Kurang dari 24 jam setelah penangkapan, korban dihadirkan Polres Bogor dengan berbaju tahanan. Pengakuan tersangka KDRT sudah dilakukan sejak tahun 2020, 1 tahun setelah keduanya menikah. Bahkan sejumlah tindak kekerasan dilakukan di depan anaknya yang masih berusia balita. Berapa kali kamu melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri atau anakmu di rumah? Lebih dari 5 kali. Dari tahun berapa? 2020. Kamu tidak pernah memikirkan bagaimana ketiga anakmu? Iya. Kenapa kamu tidak pernah memikirkan sebagai bapak yang mempunyai tanggung jawab terhadap 3 anakmu? Ya, saya tidak akan melakukan pembelaan apapun. Yang jelas saya mengaku saya salah. Saya siap berjanji menjalani proses hukum dengan sebenar-benar. Lalu apa yang menjadi motif dari penganiayaan terakhir yang dilakukan oleh tersangka? Ini keterangan polisi. Saya sampaikan mohon maaf, hasil pemeriksaan dari tersangka, mohon maaf saya sampaikan bahwa si tersangka ketahuan menonton video porno. Hasil pemeriksaan tersangka, namun kami ingin menggali pemeriksaan dari korban. Karena kemarin faktor psikologinya masih trauma, kami berinisiatif menghentikan dulu sementara pemeriksaan terhadap korban. Sebelumnya dari postingan yang viral di Jagat Maya, korban adalah selebgram mengaku telah berulang kali dianiaya suaminya selama 5 tahun berumah tangga. Suaminya juga diduga berselingkuh. Setelah Polres Bogor menerima laporan, korban dibawa ke RSUD Cibinong untuk melakukan visum. Lantas apa yang membuat korban KDRT seringkali terperangkap dalam kekerasan yang berulang? Yang menyebabkan korban ini susah keluar itu salah satunya adalah kalau misalnya yang sering dibilang itu karena anak, ya bisa jadi karena norma. Jadi sebagai pasangan gitu ya, aduh kalau misalnya kita berpisah, saya harus menyandang predikat janda, saya harus jadi ibu tunggal bagi anak-anak. Nanti anak-anak mungkin akan mendapatkan label, oh ini anak broken home karena bercerai dan segala macam, itu bisa menjadi penyebab. Alasan lainnya, malu bercerita kepada keluarga maupun lingkungan terdekat karena merasa KDRT adalah aib. Ada juga faktor-faktor ketergantungan lainnya, seperti ketergantungan finansial sampai ketergantungan emosional yang membuat korban KDRT cenderung tertutup.
Postingan terakhir korban juga nggak kalah menuai sorotan. Video ini mungkin terlihat lazim dilakukan oleh seorang ibu yang baru saja melahirkan. Namun saat dilambatkan atau di slow-mo terlihat memar di bagian tangan kanan korban. Sementara tangan kirinya seolah membentuk isyarat 4 jari. Sebagai informasi, membentuk tangan dengan gerakan 4 jari atau mengepal dengan menjepit ibu jari adalah isyarat kalau seseorang membutuhkan pertolongan atau mengalami tindak kekerasan. Lalu benarkah tabiat pelaku kekerasan atau KDRT ini tidak dapat diubah? Ini kata psikolog. Susah atau enggaknya balik lagi jadi sulit kalau yang merasa bermasalah cuman si korbannya. Jadi si pelaku merasa bahwa nggak apa-apa kok begitu gitu ya, apalagi misalnya seperti misalnya beberapa kasus yang saya tangani, si pelaku bilangnya gini, dulu ayah saya begitu ke ibu saya nggak apa-apa tuh, mereka nggak cerai, mereka baik-baik aja gitu ya. Jadi kan contohnya udah seperti itu tuh jadinya akan lebih sulit gitu. Apakah dia bisa berubah? Saya sih percaya kemungkinan besar bisa, asal memang si pelakunya ini mau berubah. Jadi pelakunya ini harus melakukan terapi ya, konseling ke psikolog dan terapi gitu kan. Kita cari tahu dulu kenapa dia melakukan itu dan kita terapi untuk menyelesaikannya gitu. Cuman kan, kemungkinan dia melakukan terapi ini atau menyadari bahwa tingkah lakunya salah ini ya, yang kita nggak tahu berapa persen gitu. Nah, terus apakah nanti setelah masa baikan terus dia akan melakukan lagi? Biasanya kan memang polanya gitu ya, dia akan minta maaf, akan bujuk-bujuk, akan baik, terus abis itu nggak lama ya dia akan mukul lagi gitu, akan melakukan KDRT lagi. Tersangka kini dikenakan pasal berlapis. Ada 3 pasal sekaligus, ancaman hukumannya pun gak main-main. Pasal KDRT dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Pasal kekerasan terhadap anak dengan ancaman 4 tahun 8 bulan. Dan pasal penganiayaan dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara. Namanya luka fisik mungkin bakal cepat pulih dalam waktu singkat. Tapi soal luka batin sampai trauma psikologis tentu gak ada yang tahu berapa lama proses pemulihannya. Itu pun kalau bisa pulih atau sembuh. Kalau seumur hidup, beda lagi ceritanya. Saat ini pelaku terancam hukuman maksimal 19 tahun penjara. Gimana menurut Anda? Sudah sepadankah? Kita lanjut diskusi di kolom komentar.